Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan organisasi PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Arvin, Rifki Algifari, Angga Kadarusman, Farhan Fahri, Naomi Reminiscere, dan Siti Hikmah Amalia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arvin. Nah, saya akan menjelaskan tentang logo. Yang pertama adalah lingkaran, melambangkan persatuan. Yang kedua, padi, melambangkan sendi kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, warna kuning emas, yang melambangkan Sorry, kebencian. gue potong. Sorry, gue potong. Halo. Apa? Halo. Enggak, bacain dulu semuanya. Enggak, bacain dulu semuanya. Coba ulang. Bacain padi. Bacain dulu semuanya. Coba next Mas. Sorry. Matiin dulu deh. Pak, lingkaran, padi, warna kuning, teratai, ombak, baru itu. Oh, berarti bacain dulu awalnya doang. Lingkaran, padi, warna kuning emas, teratai, ombak dan gelombang, akar hijau, latar biru. Ya, terus yang pertama lingkaran. Bilangnya gini nih, yang pertama lingkaran, yaitu melambangkan persatuan. Padi, jadi gitu-gitulah. Yang enak aja baca. Ya, pokoknya jadi yang pertama tinggal nyebutin dulu ininya dulu kan, lingkaran, padi, warna, teratai. Iya, pelan-pelan nyebutinnya. Ayo, ulang Mas, sorry. Oke. Ya. Oh iya, Angga dulu ya, tadi gue juga salah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan organisasi PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Arvin Rifki Algifari, Angga Kadarusman, Farhan Fahri, Naomi Reminiscere, dan Siti Hikmah Amalia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang logo PSSI. Yang pertama lingkaran, yang kedua padi, yang ketiga warna kuning, emas, yang keempat teratai, kelima ombak dan gelombang, keenam akar hijau, ketujuh latar biru, kedelapan bola, dan kesembilan tulisan Football Association of Indonesia. Nah, jadi yang pertama lingkaran, yaitu melambangkan persatuan. Nah, yang kedua padi, melambangkan sendi kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga warna kuning emas, melambangkan kemurnian. Nah, yang keempat teratai, melukiskan kesucian yang juga dipakai oleh bangsa Asia sebagai dasar. Yang kelima, ombak dan gelombang, melukiskan air atau pergolakan jiwa selalu bergerak dan dinamis. Yang keenam, akar hijau, artinya tetap muda, penuh harapan dan cita-cita. Yang ketujuh, latar biru, melambangkan udara, laut, dan gunung yang berarti alam. Yang kedelapan, bola. Sepak bola pada lambang PSSI mencerminkan diri dari organisasi sepak bola. Yang kesembilan, tulisan Football Association of Indonesia adalah terjemahan khusus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk visi misi akan dijelaskan oleh Arvin. Tentunya PSSI ini memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk memajukan organisasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan visi terdahulu. Visi PSSI membangun sepak bola berdasarkan organisasi modern dan manajemen profesional yang berorientasi pada mutu dan keuntungan menuju pentas sepak bola dunia. Misinya adalah yang pertama, bisnis klub mendapatkan keuntungan. Yang kedua, makin banyak profesional berkarir di sepak bola. Yang ketiga, kesejahteraan pelaku sepak bola meningkat. Yang keempat, menaikkan pendapatan daerah dan nasional. Yang kelima, industri sepak bola. Keenam, peringkat FIFA masuk 50 besar dan AFC Asia besar. Yang ketujuh, mampu bermain dalam mutu tinggi. Yang delapan, meraih prestasi di turnamen-turnamen resmi FIFA, AFC, dan AFF prestasi. Yang kesembilan, nilai-nilai keutamaan ada etos kerja, keras, disiplin, kompetisi yang berorientasi pada mutu, fair play, dan sportif.
Tentunya PSSI memiliki struktur. Yang pertama ada ketua umum, ketua-ketua kehormatan, wakil ketua umum, komite eksekutif, badan-badan yudisial yang terdiri dari komisi disiplin, komisi banding, dan komisi etika. Ada sekretaris jenderal, dan ada badan-badan lain yang terdiri dari Liga Indonesia, Liga Amatir Indonesia, Tim Nasional Indonesia, dan yang terakhir Futsal Nasional Indonesia. Ada komite tetap yang beranggota 15 orang. Lalu ada 108 anggota yang punya hak suara dan ada 498 anggota yang tidak punya hak suara. 108 anggota yang punya hak suara terdiri dari klub profesional, 33 pemprov, dan asosiasi. Lalu yang selanjutnya memiliki bagian pengcap dan klub amatir. Baik, selanjutnya budaya organisasi akan dijelaskan oleh Naomi. Budaya organisasi atau organizational culture adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung oleh organisasi. Menurut Rifai dan Mulyadi pada tahun 2012, menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk kawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun fungsi atau peran penting budaya organisasi adalah digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi, dijadikan sebagai mekanisme dan mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Lalu apa saja budaya organisasi PSSI? Yang pertama, PSSI harus menciptakan budaya tanding yang bersih agar sepak bola Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. Yang kedua, budaya organisasi yang melekat selama ini adalah PSSI memandang diri mereka sebagai organisasi yang hanya menginduk pada Federasi Sepak Bola Dunia, yaitu FIFA. Artinya, untuk tata kelola organisasi itu harus mengacu pada aturan FIFA. Pemerintah dapat berperan dalam pengembangan sepak bola, namun dalam bidang lain seperti penyediaan infrastruktur seperti lapangan, stadion, izin pertandingan, dan lain-lain. Untuk membentuk kultur tersebut, tidak semata ditentukan dari infrastruktur dan struktur. Dari pihak lembaga publik, non-pemerintah pun juga perlu memiliki keinginan untuk berubah. Keterbukaan informasi publik merupakan hal baru bagi organisasi non-publik. Guna mengadopsi hal baru tersebut, organisasi bergantung pada karakteristik pemimpinan organisasi, karakteristik internal struktur organisasi, dan karakteristik eksternal organisasi. Baik, saya Siti Mamalia. Di sini saya akan menjelaskan identitas organisasi PSSI. Di dalam sebuah organisasi pasti terdapat suatu identitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Identitas organisasi adalah perspektif internal anggota yang mengidentifikasi dengan organisasi dan mendasar interpretasi mereka tentang organisasi pada informasi internal daripada apa yang dikatakan orang luar. Di dalam organisasi PSSI terdapat 3 identitas organisasi. Yang pertama ada control, enduring, dan distinctive. Untuk mengontrol para anggotanya, PSSI selalu mengadakan audit serta mengadakan kumpul rutin antara atasan serta bawahan untuk merencanakan program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Untuk identitas organisasi enduring, PSSI dapat bertahan hingga saat ini karena di bawah organisasi PSSI ada beberapa klub yang ikut serta mendirikan dan mengembangkan PSSI hingga sekarang. Contohnya ada Persija, Persib, dan lain-lain. Lalu untuk identitas organisasi yang terakhir yaitu distinctive, keunikan yang dimiliki organisasi PSSI adalah PSSI berdiri di bawah naungan pemerintah dan mengepalai beberapa klub di bawahnya, sehingga PSSI sering disebut akrab dan kekeluargaan. Lalu di dalam sebuah organisasi juga tentunya punya rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang yang dipunya oleh PSSI adalah yang pertama pelatihan nasional, yang kedua masuk dalam Piala Dunia 2030, dan yang ketiga Villanesia. Lalu untuk rencana jangka pendeknya, PSSI mempunyai Garuda Select untuk Piala Dunia 2022, ada TC untuk pemain timnas, dan yang terakhir persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2022.
Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan dilanjutkan oleh Farhan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan. Di dalam sebuah organisasi tentunya perlu ada pemanfaatan teknologi dan informasi. PSSI mempunyai beberapa media sosial yaitu Instagram dan channel YouTube. Biasanya pemanfaatannya untuk mengupdate segala sesuatu yang berhubungan dengan PSSI. Mulai dari kongres luar biasa, kerjasama PSSI dengan berbagai perusahaan, hingga tim nasional Indonesia yang sedang melakukan persiapan pertandingan. Inilah berikut media sosial dari PSSI. Lalu, di dalam sebuah organisasi tentu juga terdapat CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, yang berarti pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Berikut adalah contoh CSR dalam organisasi PSSI yang pertama. Yang pertama adalah mengadakan coaching klinik di berbagai tempat di Indonesia, di 3 provinsi di Indonesia yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar untuk membantu para anak warga sekitar yang ingin dan menjadi pemain sepak bola agar bisa lebih paham dan mengetahui cara efektif bermain sepak bola. Lalu yang kedua adalah program Garuda Select. Program Garuda Select ini adalah salah satu dari program dari PSSI yang bertujuan untuk membina para pemain muda di Indonesia dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar yang ada di Indonesia, seperti Mola TV dan PT Jarum yang dilaksanakan di negara Inggris selama beberapa bulan ke depan. Lalu yang terakhir di sini adalah PSSI mengadakan kerjasama dengan Lifebuoy yang bertujuan untuk mengembangkan minat bakat para penggiat sepak bola di Indonesia dan memberikan manfaat kepada warga sekitar dengan memberikan produk yang dia miliki, seperti sabun yang bertujuan untuk menciptakan hidup bersih kehidupan yang bersih. Di samping itu, PSSI dan Lifebuoy juga bertujuan untuk menyegarkan kembali semangat olahraga yang pernah hilang. Maka dari itu, tagar yang dimiliki Lifebuoy bersama PSSI adalah Bersatu Segarkan Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.